warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat EDC, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dan mendapatkan keberkahan serta rezeki yang berlimpah bagi semua Sobat EDC dimanapun berada. Perkenalkan, saya Dr. Lainus Sofatul Lain atau biasa dipanggil dengan Dr. Lain, dokter spesialis mata klinik EDC Group. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang pterygium. Hai Sobat EDC dimanapun berada, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu keluhan yang sering dikeluhkan oleh pasien yang datang ke klinik kami, klinik mata EDC Group, itu adanya keluhan jagung tumbuh pada mata atau yang disebut dengan pterygium. Pterygium adalah jaringan fibrovaskuler pada konjungtiva mata, di mana jaringan ini akan terus bertumbuh dan biasanya dipengaruhi oleh faktor ultraviolet, ya, atau sinar matahari. Ketika jaringan ini akan bisa menyebabkan gangguan penglihatan apabila jaringan ini melewati di kornea. Dan kita ketahui bahwasanya seringkali masyarakat menganggap jaringan fibrovaskuler ini seperti kanker, padahal jaringan ini tidak begitu membahayakan. Namun ketika tidak ditangani dengan secara baik sesuai dengan medis, maka jaringan tumbuh ini akan bisa mengganggu penglihatan ketika melewati dari pupil atau kornea. Terkait grading dari pterygium atau selaput konjungtiva, ini ada beberapa macam, ada 4 grade ya, yaitu mulai dari grade pertama. Jadi kita harus mengenali ya bagian daripada bola mata kita. Ada selaput mata disebut dengan konjungtiva, terus ada kornea. Nah, ketika jaringan fibrovaskuler ini mencapai di limbus, istilah medisnya, atau di tepi daripada kornea kita, maka itu masih grade 1. Tetapi ketika jaringan fibrovaskuler ini sudah melewati dari pinggir kornea atau sekitar 2 mili ya dari kornea, itu grade 2. Tapi ketika jaringan fibrovaskuler ini sudah di manik-manik mata atau disebut dengan pupil, itu ada grade 3. Dan ketika sudah melewati dari pupil, itu grade 4, dan seringkali itu sudah mengganggu tajam penglihatan. Penyebab daripada pterygium ini seringkali terjadi pada daerah yang tropis, yaitu karena pengaruh paparan dari sinar matahari atau ultraviolet, bisa juga kena debu, asap, karena kita ketahui lagi ketika musim kemarau seperti ini itu banyak sekali paparan debu dan asap. Karena itu ketika kita di luar ruangan atau orang yang banyak bekerja di luar ruangan, hendaklah menggunakan alat pelindung mata. Sobat EDC, gejala yang sering dikeluhkan oleh pasien yang datang ke klinik EDC adalah bahwasanya pasien datang dengan keluhan mata merah. Jadi ketika ada keluhan mata merah, kita harus peka ya untuk memastikan apa penyebab daripada yang dikeluhkan. Salah satunya adalah bisa terjadi karena pterygium. Terus kemudian mata merah ini ketika masih awal ya pada pterygium itu munculnya kecil ya, jadi warna seperti warna pink atau merah muda, dan biasanya tidak terlalu banyak keluhan. Misalnya yang keluhan mungkin ngeres, mengganjal, atau mungkin rasa tidak enak. Kemudian selain ada keluhan mata merah pada pterygium ini, ketika masih derajat awal biasanya tidak mengganggu ya tajam penglihatannya. Tapi ketika pterygium atau jaringan fibrovaskulernya ini muncul dan melebar, jadinya sudah tidak nyaman, pasiennya sudah nggak nyaman, rasa mengganjal, terus kemudian rasa tidak enak, sudah ngeres, terus kemudian bisa terjadi kekaburan atau berkurangnya tajam penglihatan. Nah, ketika derajatnya sudah sampai derajat yang tinggi, yang melebar, bahkan bisa risiko penglihatan sangat-sangat menurun atau terjadi kebutaan sementara.
Ya, sobat EDC, bahwasanya tidak usah khawatir, pterygium ini bisa diterapi atau diobati ya. Kalau pada grade 1 masih awal atau grade 2 ketika belum banyak terlalu keluhan atau mungkin belum terjadi penurunan tajam penglihatan, biasanya ketika ada keluhan ngeres atau ganjal atau rasa kurang nyaman ya karena sering aktivitas di luar ya, kami sarankan diberikan artificial tears atau air mata tambahan untuk mengurangi keluhan, dan ketika banyak aktivitas di luar menggunakan alat pelindung mata. Tapi ketika pterygium atau jaringannya itu sudah menutupin pupil, sudah mengganggu penglihatannya, maka kami sarankan untuk berobat di klinik mata EDC Group yang seringkali perlu adanya tindakan untuk memastikan penanganan selanjutnya atau dilakukan terapi ya, yaitu dilakukan ekstirpasi atau pengangkatan daripada selaput pterygium ini, dan untuk mengurangi rekaran bisa dilakukan pemasangan graft konjungtiva. Untuk faktor genetik ya, memang ada beberapa orang yang memang beberapa tipikal ya mudah terjadi pterygium, tapi itu tidak mutlak ya, tapi yang sering adalah karena faktor eksternal atau faktor dari paparan dari luar. Jadi ketika sering banyak aktivitas atau bekerja di luar ruangan, sering kena terpapar sinar matahari, itu resiko terjadinya, atau debu atau asap, resiko terjadinya pterygium lebih besar, sehingga kita sering mendapati pasien dengan pterygium ini pada orang-orang misalnya pekerjaan yang sering kena panasan ya, sering kena terpapar sinar matahari, misalnya adalah yang pekerjaan di jalan raya atau mungkin di nelayan atau petani seperti itu. Ya, jadi pterygium atau jaringan fibrofaskular ini ya sobat EDC itu bisa terjadi muncul kembali atau kita istilahkan dengan rekaran daripada pterygium. Nah, ketika terjadi rekaran pterygium ya kita harus berikan penjelasan ke pasien bahwasanya ini terkait dengan tadi karena faktor paparan dari luar, sinar matahari, dari debu atau asap. Nah, ketika sudah mengganggu penglihatannya, maka kami sarankan lagi untuk dilakukan tindakan pengambilan pterygium itu lagi. Jadi cara yang efektif untuk mencegah ya, jadi kalau memang memungkinkan kita meminimalisir ya kegiatan di luar ruangan, kita minimalisir kalau memungkinkan. Tapi kalau memang pekerjaan kita atau aktivitas di luar, maka kita menggunakan alat pelindung mata. Terus kemudian kita bisa juga memberikan artificial tears ya, untuk bisa menjaga kelembapan dari permukaan bola mata kita. Jadi apabila kita jumpai orang dengan pterygium yang berulang atau disebut dengan recurrent, memang perlu ya pemeriksaan secara langsung ke klinik mata EDC Group. Nah, di klinik mata akan kita jelaskan ada beberapa teknik atau tindakan cara pengambilan dari pterygium itu sendiri. Itu ada yang kita namakan dengan Behr sclera. Behr sclera ini teknik pengambilan daripada jaringan pterygium aja sambil kita bersihkan sisa-sisanya. Tapi hal ini ketika terjadinya paparan berulang itu bisa kemungkinan rekaran lebih besar. Nah, sobat EDC, di klinik mata EDC Group juga ada teknik yang sering kita lakukan untuk mencegah terjadinya rekaran, atau kita lakukan dengan pemasangan graft konjungtiva. Kita ketahui bahwasanya pengangkatan atau teknik operasi pterygium dengan graft konjungtiva itu adalah setelah kita bersihkan pterygium dari kornea, kita sampai tidak benar-benar bersih ya, tidak ada sisa pterygium, terus kemudian kita ekstirpasi pterygiumnya. Nah,
di tempat jaringan di tepi kornea ya, untuk menghambat terjadinya munculnya atau timbulnya jaringan fibrovaskuler ke arah kornea, kita lakukan graf konjungtiva. Nah, sobat EDC, graf konjungtiva ini kita ambil graf konjungtiva dari yang sehat. Biasanya kita ambil yang di bagian atas atau superior dari konjungtiva pasien yang bersangkutan. Setelah kita ambil, terus kemudian graf konjungtivanya kita tempatkan di tepi kornea. Kita harapkan dengan kita tempatkan di tepi kornea, terus kita pastikan juga bahwasanya grafnya nempel dengan baik, kita bisa aplikasikan. Tapi ada beberapa ketika mungkin tidak bisa nempel dengan bagus, kita bisa menggunakan penjahitan, atau bahkan ada teknik juga kita menggunakan lem atau namanya fibrin glue. Sobat EDC, demikian telah kami jelaskan tentang pterygium. Apabila sobat EDC, teman-teman atau keluarga atau saudara yang mengalami keluhan dari gejala pterygium tadi, jangan ragu untuk datang ke klinik mata EDC Group. Atau sobat EDC kalau ada pertanyaan lain yang mungkin masih belum jelas atau yang unek-unek di hati sobat EDC, jangan ragu ya, tulis di kolom komentar. Saya Dr. Lain, spesialis mata dari klinik mata EDC. Sampai jumpa lagi dengan info sehat selanjutnya. Dadah.